Shalom anak-anak semua. Hai teman-temanku, TKIP Ketomang. Halo semuanya. Hai, selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Haleluya. Yesus bangkit, menanglah. Haleluya. Salah. Haleluya. Gitu ya. Iya, Yesus bangkit, menanglah. Haleluya. betul. Yesus bangkit, menanglah. Haleluya. Bersyukur Tuhan bangkit. Ya, senang sekali Tuhan bangkit. Betul. Perkenalkan dulu siapa nama kamu. Iya ya, aku lupa. Tapi Kak Antoni juga belum nih. Oh iya, Kak Tony juga belum ya. Nasi Kak Tony. Oh iya. Hai anak-anak, perkenalkan. Nama saya Kak Antoni. Kamu boleh panggil Bapak atau boleh panggil Kak. Panggil Om boleh nggak? Boleh, kan Om juga buat laki-laki ya. Kalau kamu siapa? Aku Sukri. Sukacita karena Kristus. Oh iya, Sukri artinya sukacita karena Kristus. Tapi coba Kak Antoni tanya, apakah benar ada sukacita di dalam hatimu? Ya pasti ada dong, Kak Antoni. Gimana sih? Kan Yesus telah bangkit. Yang tadinya sedih, yang tadinya tidak punya harapan, yang tadinya menangis diganti dengan sukacita. Oh iya, sukacita, senang, bahagia. Iya dong, kan Tuhan bangkit. Kalau Tuhan mati, baru aku sedih. Oh iya. Betul ya, karena Tuhan bangkit, kita jadi punya Sukacita. iya. Sukri, hari ini Kak Antoni mau mengajak ya anak-anak semua untuk mendengar tentang Paskah. Asik. Tapi Kak Antoni, aku mau nanya deh. Apa? Kenapa sih cerita Paskah itu lagi? Oh iya, Ya sama kayak Natal tuh. Ceritanya, kalau Natal kan Yesus lahir di kandang. Nggak mungkin tuh ganti tuh di Yerusalem. nggak mungkin ya. Yesus lahir di Bethlehem. Nanti ketemunya gembala, terus nanti ada orang Majus datang bawa persembahan. Iya, betul. Kalau Paskah, Yesus makan perjamuan, terus kemudian dipukul, diludahi, disiksa. Aduh, aku sakit banget tuh pasti ya. Lalu kemudian disalib, diturunin dari salib, masukin ke kubur. 3 hari kemudian ada perempuan pagi-pagi datang, lalu kemudian mereka kaget, kok ceritanya itu lagi sih? Kan aku udah tahu tiap tahun itu lagi, bosan. Betul. Ya, karena itu yang telah terjadi ya, dan Alkitab mencatatnya seperti itu. Itu memang sejarah dan kita setiap tahun mengingatnya. Setiap tahun kita terus-menerus merayakan kebangkitan Tuhan. Tapi kamu tahu bahwa kebangkitan Tuhan itu seperti yang tadi, membawa sukacita, membawa kita menjadi orang yang punya pengharapan karena Tuhan hidup. Iya ya, kalau Tuhan mati berarti dia bohong ya. Betul. Apakah kamu mau percaya sama Tuhan yang bohong? Kalau dia mati, berarti dia bohong loh. Karena dia sudah bilang, aku nanti akan disiksa. Tapi nanti pada hari yang ketiga aku bangkit. Iya ya, gak enak dong kalau begitu. Betul. Gini aja deh Sukri ya. Nanti kamu bantu Kak Antoni cerita. Asik. Aku jadi apa? Malaikat. Bukan.
Memang yang lalu kamu jadi malaikat waktu Natal ya. Kan pernah waktu itu kamu jadi malaikat. Tapi sekarang Kak Antoni mau kamu jadi muridnya Tuhan Yesus. Oh, asik. Aku jadi Petrus. Bukan Petrus. Yang ke-12 itu kan, yang 12 murid. Bukan. Apa dong? Kamu jadi muridnya yang lain. Kan murid Tuhan Yesus banyak, bukan hanya yang 12 itu. Ya oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi lumayan aku dapat peran cerita. Iya. Aku boleh nggak pakai nama lain? Boleh nggak? SpongeBob gitu. Waduh, masa SpongeBob? Ben 10 gitu. Jangan dong. Oh, atau enggak, aku tahu. Baby shark baby shark baby shark Masa murid Tuhan Yesus namanya Baby Shark pada zaman itu? Ya, Udah, gak usah ganti-ganti nama deh ya. Kamu pakai nama kamu aja. ya, oke. Nih, Kak Antoni bawa sesuatu nih. Oh, Kumis, ya. hah? Masa aku pakai kumis? Iya, ini ditempel nanti di sinimu. Ya, nanti aku jadi kelihatan tua dong. Ya iya kan muridnya Tuhan Yesus sudah pada tua ya. Kumisan. Jenggot malah nggak ada. Nah, jenggotnya nggak ada, kumis aja ya, oke? Ya, oke lah. Supaya kelihatan aku lebih gagah, lebih keren. Iya, oke. Ya, Supri, kamu nanti siap-siap. Ajak tuh temen kamu. Hai. Asik sama hai juga. Dia pakai kumis nggak? Pakai. Pakai wig nggak sih hai? Enggak, masa pakai wig, rambutnya kribo. Enggak, kumis aja cukup nih ya, oke? Oke lah, Kak Antoni. Ya udah, Kak Antoni mau ajak adik-adik, anak-anak semua untuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan kisah firman Tuhan. Asik. Ya udah, Kak Antoni masuk, aku doa. Bukan, kamu yang masuk, kita akan berdoa bersama. Oke? Ya udah. Guys, aku siap-siap dulu ya. Nih, jangan lupa nih kumisnya, ya. Oke. Nih, kumisnya nih aku taruh sini dulu. Oke? Guys, siap-siap dulu ya. Ingat, Tuhan Yesus bangkit. Kita menang, kita punya pengharapan dan harus penuh dengan sukacita. Bye. Bye, yuk masuk. Oke anak-anak semua, mari kita sama-sama untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk momen Paskah ini. Kami mau belajar firman-Mu. Dan pagi ini kami mau bersama-sama mengingat akan Paskah. Tuhan Yesus yang bangkit, yang menang atas maut. Karena dia adalah Kristus, Tuhan yang bangkit untuk kami semua, untuk anak-anakmu. Sehingga kami boleh bersuka cita, boleh kembali lagi bersorak-sorai untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, oke anak-anak, kita akan sama-sama menyaksikan drama Sukri dan Hai menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Sedih banget aku. Sama. Mengapa semua bisa terjadi demikian cepat ya? Baru saja kita menikmati makan bersama. Iya, Melihat dia tertawa. baru aku takjub melihat dia banyak menyembuhkan orang yang sakit dan juga berbelas kasihan pada orang miskin. Iya. Tuhan Yesus. Mengapa kau diam saja ketika ditangkap? Padahal engkau bisa melakukan sesuatu. Iya, kan Tuhan bisa melawan atau menurunkan malaikat.
malaikat dari langit untuk melawan pada orang-orang jahat itu ya. Iya, prajurit itu pasti dengan cepat harusnya dikalahkan. Iya, ini malah diam saja Tuhannya. Dan waktu dia diludahi, disiksa, dia juga diam aja. Harusnya melawan kek. Kalau enggak kayak tubuhnya itu ya. Aku ngebayangin kalau Tuhan tuh kuat, paku itu nggak nembus. Iya, atau mental waktu dia disalibkan. Iya, tuing, 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 tuing. Swing. Gitu. Malah nancep kayak ke tangannya prajurit tuh. Harusnya begitu kali ya. Iya, padahal Tuhan mampu melakukannya ya. Kan dia hebat. Tapi Tuhan diam saja dan betul kan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Aduh, gimana ini? Iya, Guru kita, Tuhan kita mati. Dan dia diejek-ejek. Raja apaan? Raja apaan? Pakai mahkota, dikasih mahkota duri. Itu kan penghinaan. Ya harusnya mahkota emas, ini malah mahkota duri. Iya. Tapi Tuhan malah diam terus, tidak berkata-kata. Kenapa ya? Kita jadi murid Tuhan. Jadi tidak ada harapan lagi ya. Iya betul. Kalau begini kita mau mengikut siapa? Iya, padahal kita udah berharap Tuhan menolong kita ya. Betul. Kita kan lagi ada masalah dijajah sama orang Romawi. Kita lagi susah. Tuhan mati. Iya, udah senang-senang. Dan dia mati sekarang. Iya. Udah 2 malam. Gimana ini? Tolong. Sepi. Teman-teman, kubur Tuhan terbuka. Gimana ini? Dan kubur terbuka, Tuhannya pun hilang. Siapa yang mencuri? Tuhan hilang. Kau dengar suara siapa itu? Iya, suara siapa itu? Kayak suara Maria. Wah, gawat. Ayo Katanya kita, kubur kosong. iya, hilang katanya. Hilang. Masa sih? Ayo. Kita lihat. Anak-anak lihat, mereka kaget, mereka bingung. Karena para perempuan ya itu mengatakan bahwa, lihat kubur Tuhan kosong, lihat itu bagaimana. Mereka pikir ya bahwa Tuhan itu mati. Tuhan itu tubuhnya dicuri. Apakah dicuri? Apakah dia tidak benar-benar mati? Atau bahkan ada yang bilang ya, bahwa tubuhnya Tuhan Yesus itu dimakan sama anjing. Katanya, anjing itu memakan tubuh Tuhan Yesus. Wow, tidak. Bukan itu. Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dia bangkit dari kematian. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang hidup. Dia tidak bohong. Dia menepati janjinya. Dia benar-benar bangkit. Lihat adik-adik, ya anak-anakku semua, bagaimana awalnya para murid itu mereka tidak percaya. Tapi kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada murid-murid yang lain dan menunjukkan, nih aku bangkit. Aku tidak mati. Aku benar-benar bangkit. Ya, Tuhan Yesus bangkit. Dan mereka semua bersuka cita. Mereka yang tadinya sedih, mereka yang tadinya bingung, mereka yang tadinya nggak tahu, aduh aku harus bagaimana. Tapi sekarang mereka tahu bahwa iya, Yesus benar-benar bangkit. Tapi ada orang loh yang bilang bahwa Yesus tuh nggak bangkit.
murid-murid itu tahu mana yang benar. Mereka percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dan itu mengubahkan hidup mereka. Adik-adik, di Paskah ini kita belajar Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar membawa sukacita. Tapi bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat hidup kita bersukacita? Ya, membuat hidup kita berubah. Tadi hidup para murid yang awalnya mereka takut, mereka sekarang menjadi orang-orang yang berani. Yang awalnya mereka suka tidak percaya, tetapi sekarang mereka menjadi orang yang percaya. Nah, kita juga adik-adik, kalau kita sudah tahu Yesus bangkit, hidup kita juga harus berubah. Hidup kita juga harus menjadi orang-orang yang taat sama Tuhan. Tidak lagi takut. Kalau merasa takut, ingat sama Tuhan. Kalau merasa sedih, ingat Tuhan. Ya, karena kita punya Tuhan yang bangkit. Kalau kita tidak tahu, aduh bagaimana ya ini orang tuaku juga susah. Kita berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bangkit. Tuhan tidak pernah berbohong. Dan Tuhan berkuasa. Tuhan menang atas maut. Anak-anak yang terkasih, biarlah di hari Paskah ini, mari kita sama-sama bersukacita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan telah bangkit. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sangat bersyukur. Ketakutan para murid, Tuhan gantikan dengan sukacita. Karena Tuhan telah bangkit. Memang awalnya mereka bingung. Memang awalnya mereka tidak percaya. Tapi setelah Tuhan menunjukkan dirinya kepada para murid, mereka percaya. Mereka mau hidup mengasihi Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu mereka juga belajar mengasihi Tuhan selagi mereka kecil. Mereka belajar untuk tetap percaya sama Tuhan. Karena Tuhanlah Tuhan yang bangkit atas kematian. Tuhan yang menang mengalahkan maut. Tuhan, kami bersyukur biar di momen Paskah ini kami boleh benar-benar punya sukacita. Kami boleh bergembira dan kami tidak lagi takut. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.